Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kami. Kali ini saya akan memberikan beberapa soal yang viral ya, yang sering keluar saat SKB 2019. Ini sesuai FR-nya gitu ya. Itu tentang ASN, guru dan angka kredit, dan pembelajaran pada masa pandemi corona. Ini soal kis-kisinya yang lagi booming saat SKB 2019. Jadi teman-teman harus tonton untuk menambah wawasan atau informasi tentang soal-soal 3 poin ini. Sebelum kita lanjut ke soal yang pertama, silakan teman-teman di sini klik tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman mendapatkan informasi jika kami upload video-video terbaru, dan juga jangan lupa klik tombol like, comment, share, dan subscribe tadi. Oke, terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum subscribe silakan klik tombol subscribe-nya. Kita langsung saja ke soal yang pertama. Sumber belajar menggunakan alat peraga dan media belajar dari benda dan lingkungan sekitar. Merupakan media pembelajaran berbasis ... A. Media pembelajaran daring atau dalam jaringan. B. Media pembelajaran luring atau luar jaringan. C. Media pembelajaran langsung. D. Media pembelajaran berbasis kooperatif atau berkelompok. Dan jawaban untuk soal yang pertama yaitu menggunakan alat peraga media belajar dari benda dan lingkungan sekitar. Jawabannya yaitu B. Media pembelajaran luring atau luar jaringan. Lanjut soal yang kedua. Berikut ini merupakan prinsip pelaksanaan belajar dari rumah atau BDR adalah ... Yang ditanyakan prinsip pelaksanaan belajar dari rumah ya. A. Pemastian pemenuhan dukungan. B. Modul belajar mandiri. C. Hasil belajar diberi umpan balik yang bersifat kualitatif. Dan D. Menggunakan televisi dan radio. Oke, untuk jawaban soal nomor 2 yaitu prinsip pelaksanaan BDR pada masa pandemi yaitu maaf ya, ada kekeliruan sedikit. Kita langsung pembahasan. Pembahasan opsi A itu pemastian pemenuhan dukungan itu adalah tujuan dari pelaksanaan belajar dari rumah. Yang B itu modul belajar mandiri itu adalah media dan sumber belajar luring atau luar jaringan. Di sini maksudnya itu C ya, bukan D, salah pengetikan. Menggunakan televisi dan radio itu adalah fasilitas pembelajaran jarak jauh. Oke, berarti sudah jelas ya, jawabannya adalah C. Hasil belajar diberi umpan balik yang bersifat kualitatif. Oke, kita lanjut soal yang ketiga. Pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran coronavirus atau COVID-19 adalah ... A. Permenpan RB nomor 16 tahun 2019. B. Permendiknas nomor 22 tahun 2006. C. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 33 tahun 2009. D. Surat Edaran nomor 15 tahun 2020. Pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah di masa darurat penyebaran coronavirus atau COVID-19. Itu ditanyakannya ya.
Itu maksudnya peraturan yang nomor berapa sih gitu yang mengatur tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah pada saat coronavirus atau COVID-19. Di sini ada pembahasannya. Yang A itu tentang jabatan fungsional guru dan angka kredit. Yang B, Permendiknas nomor 22 tahun 2006 itu tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. C itu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 33 tahun 2019 itu tentang satuan pendidik aman bencana. Dan jawabannya ini sudah kelihatan ya, jawabannya berarti D, Surat Edaran nomor 15 tahun 2020 yaitu mengatur tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran coronavirus atau COVID-19. Jadi teman-teman harus memahami tentang Undang-Undang Permenpan RB nomor 16 tahun 2019, Permendiknas nomor 22 tahun 2006, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 33 tahun 2019 itu mengatur tentang apa sih seperti itu. Jika nanti teman-teman mendapatkan soal mengenai undang-undang yang opsi A, B, dan C, teman-teman dengan mudah bisa menjawab itu ya. Oke, kita lanjut soal yang keempat. Dalam peraturan tentang ASN atau aparatur sipil negara, jabatan bertugas untuk A. Bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan yang dilakukan pejabat pelaksana. B. Bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik. C. Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah. Dan D. Jaminan pelindungan hukum. Oke, peraturan tentang ASN jabatan itu bertugas untuk apa sih seperti itu. Oke, di sini ada pembahasannya. Yang A itu bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan yang dilakukan pejabat pelaksana itu untuk jabatan pengawas. Yang opsi C kedudukan ASN yaitu melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah itu kedudukan ASN. Dan D jaminan pelindung hukum itu prinsip dari ASN. Di sini juga cukup jelas ya. Jawaban dari soal nomor 4 yaitu B. Bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik. Oke, saya cukup jelas. Kita lanjut soal yang kelima. Peraturan pemerintah mengatur tentang aparatur sipil negara atau ASN tercantum adalah A. Maksudnya tercantum dalam A. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2014. B. Surat Edaran nomor 15 tahun 2020. C. Permendikbud nomor 43 tahun 2019. Dan D. Undang-Undang nomor 47 tahun 2008. Oke, di sini ada pembahasannya. Ini opsi B, Surat Edaran nomor 15 tahun 2020. Itu tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran coronavirus. Ini sama seperti soal yang kedua atau ketiga tadi ya. Yang C itu Permendikbud nomor 43 tahun 2019 itu mengatur tentang ujian sekolah berstandar nasional atau SBN. Dan opsi D, Undang-Undang nomor 47 tahun 2008 itu mengatur tentang guru. Di sini juga cukup jelas. Jawaban dari soal nomor 5 yaitu A. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2014 itu peraturan pemerintah mengatur tentang aparatur sipil negara atau ASN. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-6. Seorang guru menyusun RPP, melaksanakan pembelajaran yang bermutu, menilai dan mengevaluasi hasil belajar serta melaksanakan merupakan pelaksanaan dari titik-titik. A. Jabatan fungsional guru. B. Tim penilai jabatan.
C. Kegiatan pembelajaran. D. Evaluasi pembelajaran. Oke, seorang guru itu menyusun RPP, melaksanakan pembelajaran, menilai, mengevaluasi, dan melaksanakan. Itu merupakan pelaksanaan dari jawabannya itu C. Kegiatan pembelajaran. Oke, kita lanjut soal yang ke-7. Dalam kegiatan orientasi, pelatihan di tempat kerja, pembimbingan, dan praktek bagi calon ASN adalah titik-titik-titik. A. Tim penilai jabatan. B. Program induksi. C. Tim penilai jabatan guru. D. Jabatan fungsional guru. Oke, dalam kegiatan orientasi, pelatihan, pembimbingan, dan praktek untuk calon ASN yaitu jawabannya B. Program induksi. Kita lanjut soal nomor 8. Komponen-komponen yang terdapat dalam Surat Edaran nomor 15 tahun 2020 kecuali titik-titik-titik. Komponen-komponen dalam Surat Edaran nomor 15 tahun 2020 itu apa saja sih? Yang ditanyakan, ingat ya, kecuali. A. Prinsip pelaksana belajar dari rumah. B. Tujuan pelaksanaan belajar dari rumah. C. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. D. Metode dan media pelaksanaan. Ayo teman-teman, di sini apa aja sih komponen-komponen yang terdapat dalam Surat Edaran nomor 15 tahun 2020 itu? Jawabannya itu ditanyakan yang kecuali ya. Jadi jawabannya yaitu C. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. Opsi C ini itu merupakan Permenpan RB nomor 16 tahun 2019 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Jadi komponen-komponen yang terdapat dalam Surat Edaran nomor 15 tahun 2020 itu ada 3. Yang pertama, prinsip pelaksanaan belajar dari rumah, tujuan pelaksanaan belajar dari rumah, dan metode dan media pelaksanaan. Oke, kita lanjut soal yang ke-9. Berikut yang bukan merupakan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit adalah, dipahami ya pertanyaannya. Di sini ditanyakan yang bukan merupakan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. A. Direktur Jenderal Departemen Agama Guru Madya pangkat pembina. B. Pimpinan instansi pusat. C. Gubernur atau kepala dinas. Dan D. Kepala sekolah atau wakil kepala sekolah. Oke, di sini jawabannya saya rasa teman-teman langsung bisa menjawab ya. Jawaban dari soal nomor 9 ini adalah D. Kepala sekolah atau wakil kepala sekolah. Kepala sekolah dan wakil kepala sekolah itu tidak berwenang dalam menetapkan angka kredit seorang guru. Jadi yang berwenang menetapkan angka kredit seorang guru itu Direktur Jenderal Departemen Agama Guru Madya pangkat pembina, pimpinan instansi pusat, dan gubernur atau kepala dinas. Oke, kita masuk soal yang terakhir. Pengaturan pemerintah nomor berapa tentang nasional pendidikan menurut informasi guru untuk memiliki tingkat kompetensi yang lebih tinggi, baik pedagogik, kepribadian, profesional, maupun sosial tertuang dalam titik-titik-titik. A. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007. B. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. C. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007. Dan D. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007. Oke, di sini ditanyakan peraturan pemerintah nomor berapa sih yang mengatur tentang nasional pendidikan? Seperti itu ya. Di sini jawaban untuk soal nomor 10 yaitu B.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Oke, di sini saya sedikit menjelaskan. Opsi A, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 itu mengatur tentang standar pengelolaan pendidikan dasar dan menengah. Opsi C, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 itu tentang partai politik lokal. Dan D, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 itu mengatur tentang standar kepala sekolah atau madrasah. Jadi jawabannya B. Itu. Oke, terima kasih. Semoga sukses. Untuk teman-teman yang sudah menonton video ini, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Dan bagi teman-teman yang ingin kita upload atau memberikan informasi atau materi tentang apa, silahkan komen di bawah. Nanti kita akan memberikan informasi-informasi yang terupdate. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.